Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Langgauni, NPM 5021246, dan teman saya Malika Ramadanti, NPM 5021229. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah perkembangan peserta didik berjudul Memahami Perkembangan Masa Kanak-kanak Awal. Baiklah, dosen pengampu Pak Chandres Abadi, Magister Pendidikan Kons. Pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan dalam pertumbuhan pada suatu waktu sebagai fungsi kematangan dan interaksi dengan lingkungannya. Perkembangan secara keseluruhan mengikuti periodisasi yang teratur, yang terdiri masa pranata, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, dan masa dewasa, yang diikuti tahun perkembangan kemampuan fungsi fisik sebagai akibat dari proses kematangan. Perkembangan berhubungan dengan perubahan menuju taraf kematangan dengan ciri-ciri: 1. Perkembangan mengikuti proses kontinu dan diskontinu. 2. Perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu dalam masa perkembangan. 3. Dalam perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. 4. Perkembangan bersifat progresif. 5. Setiap masa perkembangan mempunyai ciri khas. 6. Semua aspek perkembangan saling mempengaruhi dan berkesinambungan. Yang dapat memengaruhi perkembangan salah satunya adalah keturunan dan hereditas, merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Hereditas diartikan juga sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, atau segala potensi, baik itu berupa fisik maupun psikis, yang dimiliki individu sejak masa konsepsi sebagai pewaris dari orang tua melalui gen-gen. Kegiatan dan tingkah laku bermain. Menurut buku pendidikan anak usia dini, bermain secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua kategori, aktif dan pasif. Pada usia anak melakukan permainan aktif dan pasif. Proporsi waktu yang dicurahkan di masing-masing jenis bermain itu tidak bergantung pada usia, tetapi pada kesehatan dan kesenangan yang diperoleh dari masing-masing kategori. Bermain merupakan suatu kegiatan yang melekat pada dunia anak. Bermain adalah kodrat anak. Solehuddin 1969 menyatakan bahwa pada intinya bermain dapat dipandang sebagai suara kegiatan yang bersifat volunteer, spontan, dan terfokus pada proses memberi ganjaran secara intrinsik, menyenangkan, dan fleksibel. Perkembangan fisikis dan fisikomotorik. Menurut buku Perkembangan Peserta Didik dan Bimbingan Belajar Siti Aisyah, perkembangan fisik masa sebelum lahir merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan individu yang sangat kompleks, karena masa ini adalah awal terbentuknya organ tubuh yang tersusunnya jaringan syaraf. Menurut buku Perkembangan Peserta Didik Sekolah Dasar, Dr. Ina Magdalena, Magister Pendidikan, halaman 94, psikomotorik adalah perkembangan kepribadian manusia yang berhubungan dengan gerak jasmani dan fungsi otot akibat adanya dorongan dari pemikiran, dari perasaan, dan kemauan dari dalam diri seseorang. Perilaku psikomotorik memerlukan koordinasi fungsional antara neuromuskular, sistem persyarafan dan otot, dan fungsi fisikis, kognitif, afektif, dan kognitif. Lowry 1970 halaman 75 menyatakan bahwa ada dua macam perilaku psikomotorik utama yang bersifat universal, harus dikuasai oleh setiap individu pada masa bayi atau pada awal masa kanak-kanaknya. Ialah berjalan dan memegang benda. Kedua jenis keterampilan psikomotorik ini merupakan basis perkembangan keterampilan yang lebih kompleks, seperti yang kita kenal dengan sebutan bermain dan bekerja. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.